Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online masih mengenai tema 7 Habits of Highly Productive People. Ya, bersama saya dengan Yudhya Antariksa ya. Jadi dalam habit pertama kita sudah belajar mengenai bagaimana kita harus membangun positive mindset, dan di habit kedua kita bicara mengenai bagaimana kita menjaga daya resiliensi, daya juang, ketangguhan mental. Nah, habit ketiga, ketika kita mau menjadi manusia yang produktif, manusia yang sukses dunia dan akhirat, manusia yang sukses mulia, itu adalah self-learning habit, Mas. Ya, jadi habit ketiga ini self-learning habit. Ya. Jadi dalam slide berikutnya ini ada sebuah kata-kata yang sangat menarik. Ya. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, setiap hari adalah proses belajar. Ya, itu kredo atau slogan orang yang mengatakan bahwa dirinya itu seorang pembelajar sejati, lifetime learner. Ya. Jadi setiap orang itu kita anggap sebagai guru, ya. Setiap tempat itu adalah sebuah sekolah kehidupan, kampus kehidupan, universitas kehidupan. Ya, kadang-kadang itu jauh lebih berharga dibanding kampus nyata yang penuh dengan teori, Mas ya. Sekolah itu kadang-kadang hanya mengajarkan teori, ya, tapi sekolah yang paling nyata itu ya sekolah kehidupan, Mas. Ya, universitas paling nyata itu universitas kehidupan, University of Life. Dan kemudian setiap hari adalah proses belajar. Belajar dalam arti bahwa bukan seperti kita belajar dalam artian konvensional ya, tapi kita belajar dari pengalaman. Ya, pengalaman adalah guru yang terbaik kata orang. Meskipun kadang-kadang tidak semua orang bisa menjadi murid yang baik, Mas. Ya. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik, tapi tidak semua orang bisa menjadi murid yang baik. Nah, kalau kita tiap hari bisa belajar ya, observasi ya dari berbagai sumber pengetahuan ya, kemudian kita menganggap semua tempat adalah sekolah, itulah yang namanya self-learning spirit ya. Jadi mencoba belajar dari berbagai pengalaman hidup ya. Jadi dalam slide berikutnya ini Anda bisa baca ya, learning habit itu sebuah kebiasaan untuk terus belajar, mengembangkan kompetensi diri, Mas. Sebab selalu ada celah untuk terus memekarkan potensi dan kapasitas diri. Selalu ada jalan untuk merekahkan pengetahuan, mengasah ilmu, dan merajut keterampilan. Ya. Jadi self-renewal, self-learning capacity, ya, selalu belajar, mencoba melihat berbagai dimensi, ya. Itu penting, Mas. Karena memang terus terang saya itu sering dapat email ataupun message ya, entah di Facebook, entah di Twitter, orang yang nanya pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sangat basic ya, yang menunjukkan bahwa orang ini kurang mau belajar. Contohnya pertanyaan, Mas, saya mau usaha, kira-kira usaha apa yang paling menguntungkan? Ya. Atau, Mas, saya mau usaha tapi saya nggak punya modal, bagaimana caranya ya? Itu contoh orang yang tidak resilient dan tidak bisa belajar. Kenapa? Karena kalau Anda ke Google, Anda ketik aja ide bisnis, itu akan Anda muncul ratusan ide bisnis, Mas. Dan Anda bisa pelajari dari Google itu. Sama, kalau misalnya Anda tidak punya modal ketika mau bisnis, Anda ketik aja ke Google. Ya, bisnis tanpa modal, akan muncul itu. Jadi, orang yang menanyakan seperti itu menunjukkan bahwa dia googling saja tidak mampu gitu, Mas ya. Googling saja tidak sanggup. Ya, kalau menggoogling saja tidak sanggup, ya berarti dia kapasitas untuk belajarnya itu menyedihkan. Ya. Jadi sebelum bertanya itu tanyalah dulu sama Google. Sekarang kita sudah punya Google ya, luar biasa. Itu namanya perpustakaan raksasa dunia ya, Google itu ya. Jadi kalau Anda punya kapasitas belajar yang luar biasa itu dari Google, Anda bisa belajar apa saja. Atau dari Wikipedia. Ya. Jadi kalau sedikit-sedikit nanya-nanya pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang terlalu basic, itu menunjukkan Anda malas belajar, ya, malas mencari informasi secara mandiri. Nah, kalau mencari informasi yang basic saja sudah malas, itu bagaimana Anda akan bisa sukses? Ya. Jadi tolong kalau bisa, kalau mau bertanya itu penting yang bertanya, tapi pertanyaan yang advance gitu, yang memang sudah Anda cari di Google dan tidak ketemu, baru Anda nanya. Ya. Misalnya pertanyaan, kapan saya dapat jodoh gitu misalnya, Mas ya. Itu mungkin hanya Tuhan yang tahu ya kapan Anda akan dapat jodoh. Tapi kan bisa dilacak juga itu sebenarnya ya, indikasinya, signal-signalnya supaya Anda tidak menjadi jomblo forever. Oke? Nah, jadi dalam
slide berikutnya Anda bisa lihat ini ya, proses pembelajaran itu bisa berlangsung dari pengalaman hidup, membaca buku, observasi, ataupun mentoring. Ya. Jadi pengalaman hidup Mas ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya. Pengalaman Anda. Cuman memang ini penting nih Mas, pengalamannya kaya. Kalau Anda kerja bertahun-tahun ya, mungkin sampai 5 tahun, tapi mengerjakan hal yang sama, itu sebenarnya pengalaman Anda mungkin cuma 1 tahun, diulang selama 5 kali. Ya, atau 10 kali, itu kan pengalamannya tidak kaya Mas. Anda mengerjakan hal yang rutin dari tahun pertama sampai tahun ke-10 sama, itu Anda tidak berkembang Mas, tidak tumbuh. Ya, jadi kalau Anda kerja di kantoran, kalau bisa carilah pengalaman-pengalaman proyek yang kaya, ya, Anda proaktif, mengerjakan A, mengerjakan B, mengerjakan proyek A, mengerjakan proyek B, ya, inisiatif, punya inisiatif gitu loh Mas. Jadi pengalaman Anda berkembang, karena ada sebuah slogan mengatakan you are what you do, you are what you do. Jadi kalau pengalaman kerja di kantor itu mengerjakan hal yang rutin, monoton, itu saja ya, Anda akan mandek. Potensi Anda akan stagnan, Mas. Ya. Berhenti, status quo. Tapi kalau misalnya Anda jadi ketua proyek A, ketua proyek B, ditempatkan di sini, ditempatkan di situ, kan pengalaman Anda tumbuh, Mas. Dan pengalaman itu bisa membuat daya jual Anda menjadi makin tinggi. Anda bisa di-hijack oleh headhunter, pindah ke perusahaan lain dengan gaji yang lebih mahal, itu pengalaman Anda. Kalau pengalaman Andanya biasa-biasa saja, tadi pengalaman 1 kali, 1 tahun diulang 5 kali ya, harga jual Anda murah Mas. Harga jual Anda di pasaran murah. Jadi Anda tidak akan bisa pindah ke perusahaan lain dengan gaji yang lebih mahal. Ya, jadi pengalaman hidup itu harus lebih kaya. Kalau Anda sudah bekerja ya, libatkan diri Anda dalam berbagai kegiatan yang menarik, yang menantang. Ya. Itu yang pertama Mas. Yang kedua yang membaca buku Mas ya. Membaca internet. Nah ini kalau bisa ini penting ini Mas. Kalau Anda mau belajar secara online tuh, kalau bisa Anda tahu apa yang mau Anda kejar. Ya, misalnya Anda punya tujuan bahwa Anda mau menjadi seorang internet marketer misalnya. Internet marketer ya, itu posisi profesi yang hot. Ya, Anda bisa kerja dari rumah menghasilkan uang dari internet. Begitu Anda punya tujuan menjadi seorang internet marketer yang hebat, setiap kali Anda punya kesempatan untuk belajar di kantor, browsing misalnya, sambil nunggu makan siang, atau pagi-pagi, atau di rumah browsing, Anda selalu fokus kalau bisa mencari informasi yang berkaitan dengan skills Anda untuk menjadi seorang internet marketer yang tangguh. Ya, itu contoh Mas. Contoh kedua, misalnya Anda mau menjadi manajer SDM yang hebat, yang capable, yang expert. Ya sama Mas, kalau bisa Anda setiap kali waktu luang browsing itu browsinglah informasi-informasi yang relevan dengan expert Anda di bidang manajemen SDM atau di bidang internet marketer. Nah seringkali kita tidak punya patokan seperti itu Mas, jadi Anda menghabiskan waktu berjam-jam browsing sesuatu yang tidak relevan dengan hidup Anda. Browsingnya berita lagi, berita-berita politik, berita-berita ekonomi, berita-berita olahraga atau hiburan, detik hot gitu ya. Gosip, ya, Sahrani, Princess Sahrani, nah, itu apa hubungannya Mas dengan hidup Anda? Kan itu tidak relevan dengan hidup Anda. Ya. Carilah informasi, bacalah informasi yang relevan dengan kehidupan Anda, Mas, relevan dengan skills Anda. Ya, kalau Anda browsing di internet berjam-jam untuk sesuatu yang tidak relevan dengan skills Anda, ya apa gunanya? Itu wasting time. Contohnya dulu saya mungkin seperti itu juga ya, browsing macam-macam lah, ngalor ngidul. Tapi sekarang saya punya tekad bahwa saya itu mau menekuni dunia internet marketing ya, dunia yang saya suka itu hobi saya. Ya, pekerjaan saya sebagai seorang konsultan manajemen Mas, tapi hobi saya itu internet marketing. Jadi karena saya ingin meningkatkan skill di bidang internet marketing, setiap kali saya browsing, saya bisa sampai 2 jam Mas, setiap kali browsing saya baca blog-blog luar negeri ya. Berita majalah-majalah luar negeri itu selalu yang berkaitan dengan dunia internet marketing, dunia internet, dunia startup, digital teknologi. Sementara berita-berita lain itu ya cukup seadanya lah. Berita olahraga, saya paling sering baca berita olahraga juga Mas ya, Barcelona, MU, Chelsea dan seterusnya. Tapi lebih banyak waktu untuk membaca informasi yang berkaitan dengan skill saya. Jadi itu Mas kuncinya Mas. Ya. Yang kedua ini, tolong Anda tetapkan apa skill yang mau Anda tingkatkan, mekarkan, tumbuhkan. Lalu kemudian Anda sempatkan browsing untuk mencari informasi yang relevan dengan skill Anda. Ya, jangan browsing yang ngalor ngidul. Oke.
Nah, yang ketiga ini observasi Mas ya, observasi dari kehidupan ya. Dari kehidupan. Again ini karena kita hidup di era digital, kadang-kadang kita observasinya melalui online juga Mas ya, melalui Facebook, melalui Twitter, Instagram, YouTube itu observasi juga Mas. Namanya observasi. Sama Mas. Saya kan pingin punya blog yang bagus. Saya itu selalu observasi ke blog-blog luar negeri. Blog-blog luar negeri yang bagus itu seperti apa sih? Apa ciri-cirinya? Kenapa mereka bagus? Itu saya observasi. Jadi observasinya virtual observation, online observation. Sama Mas, Anda kalau bisa juga melakukan observasi seperti itu. Ya, kalau Anda misalnya mau bekerja di perusahaan yang hebat, Anda bisa observasi GE, Nike, kenapa Nike hebat, kenapa Google hebat. Bagaimana kultur kerjanya diobservasi. Cara observasi paling mudah ya melalui dunia online Mas, ya. Nah, yang berikutnya ini Anda bisa melakukan observasi dengan ini Mas, mentoring, ya, coaching. Nah, ini penting ini Mas, memang kadang-kadang susah ya mendapatkan mentor ya di kantor ya. Mudah-mudahan kantor Anda punya mentor ya, punya orang yang berpengalaman, orang yang ahli, yang Anda bisa ngobrol dengannya. Ya, ngobrol, ya, duduk bersama makan siang atau breakfast. Atau bahkan CEO-nya mungkin yang ngobrol informal Mas ya, bukan formal, informal. Itu kadang-kadang ngobrol informal dengan CEO atau dengan GM yang sudah punya pengalaman. Itu bisa saling tukar, bisa transfer pengetahuan Mas. Ya. Nah, mudah-mudahan Anda punya seperti itu Mas di kantor Anda. Ya, jadi Anda bisa mendapatkan pengalaman yang banyak dari senior-senior Anda di kantor. Nah, kalau tidak mendapatkan itu, Anda bisa bergabung dengan komunitas, Mas. Ya, komunitas, misalnya komunitas HRD, komunitas marketing, komunitas financial. Anda bisa berinteraksi dengan teman-teman Anda di situ kan saling belajar, Mas. Ya. Memang saya saksikan banyak anak muda nih ya, banyak anak-anak muda yang masih umur 25, 26 itu seringkali bertanya ke saya ya melalui email, melalui Twitter. Memang kadang-kadang butuh mentor juga mereka. Ya. Cuman memang kalau kayak saya jadi mentor kan memang waktunya nggak ada Mas ya, waktunya nggak ada lagi. Kadang-kadang pengen juga jadi mentor untuk puluhan anak muda supaya mereka bisa lebih akselerasi. Ya, jadi pengalaman-pengalaman kita itu bisa ditularkan ke mereka sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Jadi mentor. Nah ini seperti ini juga mentoring ini Mas ya, mentoring secara online, ya. Digital mentoring. Ya, ini juga proses belajar Mas. Ya, terima kasih Anda sudah membeli kursus kami ya, sehingga Anda bisa belajar secara online. Itu menunjukkan bahwa Anda hebat ya, learning capacity-nya. Ya. Nah, yang berikutnya coba dilihat ya di slide berikut ini ada tugas ya untuk habit ketiga. Ya, tugasnya sederhana ini Mas. Ya, Anda pernah baca buku nggak? Ya. Rumusnya gini Mas sebenarnya, kalau bisa Anda itu membaca buku minimal sebulan 2. Jadi setahun itu 24 buku kalau bisa. Ya, kadang-kadang satu saja nggak sanggup ya. Wah, jangan dong Mas ya. Kalau bisa, kalau Anda sudah kerja jadi profesional, kalau bisa sempatkan ya minimal 1 deh. Sebulan 1. Jadi setahun itu 12 buku. Syukur-syukur 2, jadi 24 buku. Ya, buku-buku yang bermutu Mas ya, bukan novel-novel kacangan ya. Buku-buku yang bermutu yang sesuai dengan bidang keahlian Anda. Ya, sekarang banyak buku bagus. Saya sendiri terus terang memang lebih sering beli buku bahasa Inggris Mas. Ya, jarang saya, ya kadang-kadang sekali lah. Dan saya beli buku bahasa Inggrisnya dari Amazon, Amazon.com. Saya itu sudah jadi pelanggan Amazon.com sejak tahun 98, jadi sudah bertahun-tahun, sudah 15 tahun lebih. Kadang-kadang di Periplus Pondok Indah Mall itu ada Periplus, atau di bandara itu ada Periplus. Periplus itu buku-buku bahasa Inggrisnya bagus-bagus juga. Ya. Nah, tapi saya lebih sering ke Amazon. Saya hampir sering beli dari Amazon. Memang mahal Mas, ongkos kirimnya satu buku 100.000 ya. Satu buku 100.000. Jadi kalau saya beli 2 buku, ongkos kirimnya saja 200.000. Dalam waktu 2 minggu nyampe. Selama ini aman sih Mas, selama ini selalu nyampe 2 buku. Saya selalu belinya 2 buku. Karena apa? Karena saya pernah beli sampai 5 buku sekaligus, malah ditahan oleh kantor pos Mas. Jadi kantor pos itu punya peraturan kayaknya, kalau Anda beli buku dari Amazon maksimal hanya 2 boleh langsung masuk ke rumah saya. Tapi kalau Anda beli 3 atau 4 atau 5, ditahan dulu di kantor pos. Saya nggak tahu itu kebijakan dari apa. Makanya saya sekarang selalu belinya 2. Ya, saya pisah jadi 2. Nggak pernah 4 sekaligus. Anyway, seperti itu Mas ya. Sekarang di Gramedia juga banyak buku bagus. Tiap hari buku baru terbit, tiap minggu.
Kalau Anda ke Gramedia itu banyak buku-buku menarik, ya, tolong beli dan dibaca. Ya. Nah, ini saya memberikan tugas pada Anda, buku terakhir apa yang Anda baca. Ya. Kemudian kalau bisa Anda tuliskan reviewnya. Ya. Reviewnya itu ya sinopsis atau resensi lah. Anda tuliskan, dan kalau Anda punya blog, ini syukur kalau Anda punya blog, Anda bisa publish di blog Anda. Saya itu punya blog namanya strategimanagement.net, juga ada menu management books. Jadi itu menu itu isinya adalah resensi dari apa yang saya baca, buku-buku yang saya baca. Nah sama ini Mas, kalau bisa Anda tolong Anda resensi, ya. Kemudian apa yang bisa Anda aplikasikan dari buku yang Anda baca itu, ya. Jadi tidak hanya teori, membaca itu kalau bisa diikuti dengan aplikasi Mas. Jadi read and apply. Karena teori tanpa aksi adalah ilusi. Teori tanpa aksi adalah ilusi. Tapi sebaliknya, aksi tanpa teori itu adalah anarki. Ya, ngawur, anarki, chaos. Jadi itu tugas yang ketiga Mas ya, tolong baca buku atau buku terakhir apa yang Anda baca, Anda review, Anda ulas, dan kemudian Anda lacak pelajaran apa yang menarik dari buku itu yang bisa Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Itu contoh proses pembelajaran. Oke, terima kasih. Itulah segmen video yang ketiga, kita akan sambung dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.